Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teks berita. Nah, sebelum Ibu menjelaskan untuk materi kita hari ini mengenai teks berita, Ibu harapkan kalian harus menyimak dan mendengar apa yang disampaikan dalam materi teks berita ini, supaya nantinya diharapkan kalian dapat memahami apa saja sih yang dimaksud dengan materi teks berita ini. Mungkin kita sudah tidak asing lagi untuk mendengar kata berita atau teks berita. Nah, apa sih teks berita itu? Jadi, berita ini pada dasarnya ialah suatu informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, yang dimana disebarkan melalui media massa. Nah, lalu untuk teks berita itu sendiri ialah suatu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi berdasarkan secara fakta, di mana nantinya dipublikasikan di media massa, baik itu media cetak atau media elektronik. Nah, tentunya dalam teks berita ini juga adanya bentuk penyampaian secara lisan maupun secara tulisan. Nah, untuk secara lisan ini biasanya kita mendengarnya dengan bisa dilihat secara televisi. Nah, kalau untuk secara tulisan itu biasanya melalui media cetak. Kita menjelaskan apa itu fungsi dari teks berita tadi. Tadi kan kita sudah membahas definisi nih. Sekarang kita menjelaskan ternyata banyak sekali fungsi teks berita, yang dimana kali ini kita akan membahas 4 fungsi dari teks berita. Yang pertama yaitu teks berita gunanya untuk menyampaikan informasi, yang dimana fungsi utama dari berita ini ialah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Dan yang kedua yaitu sebagai sarana hiburan. Mengapa bisa dikatakan sebagai sarana hiburan? Jadi berita ini juga selain memberikan informasi kepada pembaca atau masyarakat, nah selain itu berita juga sebagai sarana hiburan karena ada beberapa jenis berita seperti tentang olahraga atau mengenai selebriti. Nah, itu kan dapat menjadi topik yang menarik tentunya dalam menghibur bagi pembaca atau penonton. Dan yang ketiga ada sebagai alat kontrol sosial, yaitu sebagai berita ini berfungsi ialah adanya suatu alat kontrol sosial. Media massa ini juga berperan sebagai pengawas atau penjaga kebijakan publik, di mana untuk membantu masyarakat dalam mengontrol kebijakan dalam pemerintah atau lembaga publik lainnya. Dan poin yang terakhir yaitu menyebarkan pendapat. Jadi berita juga berfungsi sebagai sarana untuk menyebarluaskan pendapat atau gagasan, sehingga memberikan ruang bagi masyarakat atau bagi pihak manapun untuk bisa menyampaikan pandangan atau opini terkait atau suatu pandangan yang berdasarkan pemikiran dia sendiri untuk mengenai suatu peristiwa atau opini terkait. Dan adanya tujuan teks berita. Nah, tujuan teks berita itu sendiri ialah untuk menyampaikan kepada para pembaca atau penonton. Gunanya untuk memberi informasi nih lagi-lagi dalam menambah pengetahuan kepada halayak, di mana terdapat adanya peristiwa yang baru saja berlangsung atau yang dapat menarik perhatian orang banyak. Sekaligus berita ini juga menjadi bagian yang tidak lepas dari kehidupan kita sendiri. Tentunya dalam kegiatan menulis teks berita juga cocok untuk pembelajaran, karena taraf ini siswa banyak mengalami bisa mengamati hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Nah, oleh karena itu ada baiknya kita dalam mengembangkan tema berita atau peristiwa di dalam lingkungan kita itu sendiri, di mana kita bisa membayangkan dalam pikiran, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, karena adanya struktur yang sistematis jika kita sudah memahami unsur-unsur yang lengkap dalam kalimat yang efektif tentunya. Baik, tadi kalian sudah mendengar
dari definisi, fungsi, tujuan dari teks berita itu sendiri. Sekarang kita memahami juga ternyata teks berita ini memiliki unsur-unsur yang tentunya berkaitan dengan 5W plus 1H. Nah, yang pertama yang perlu tentunya kita ingat yaitu why, yaitu mengapa. Dan yang kedua yaitu what, apa. Dan yang ketiga wow, itu siapa. Dan yang keempat itu when, kapan. Dan yang kelima ada where, yaitu di mana. Dan yang poin terakhir itu keenam yaitu how, itu bagaimana. Nah, untuk 6 unsur-unsur teks berita yang tentunya sangat penting kalian harus memahami dan perlu kalian ingat. Ternyata terdapat juga unsur-unsur teks berita yang pastinya ada kaitannya dalam teks berita. Tadi sudah kita bahas bahwasannya ada kaitannya unsur-unsur teks berita 5W plus 1H. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi yang dimaksud apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dalam teks berita ini. Nah, poin yang pertama yaitu what, apa. Tentunya suatu berita ini dikatakan baik jika memenuhi unsur apa atau what, yaitu berisikan pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Maksudnya itu peristiwa apa yang terjadi. Nah, yang kedua ada siapa, yaitu suatu berita ini lagi-lagi dikatakan baik jika memenuhi unsur siapa, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi siapa saja tokoh atau orang yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Dan yang poin ketiga yaitu kapan. Nah, poin ketiga ini kapan tentunya sangat dikatakan baik dalam berita jika memenuhi unsur kapan atau when, yaitu menyebutkan kapan waktu kejadian peristiwa tersebut. Lalu adanya di mana, yaitu yang dimaksudkan di mana ini yaitu mengenai deskripsi lengkap tentang tempat kejadian tersebut. Dan yang poin kelima yaitu mengapa, yaitu lagi-lagi suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur mengapa yang tentunya disertai alas atau latar belakang terjadinya peristiwa. Nah, dan yang poin terakhir yaitu bagaimana, ialah suatu berita dikatakan lagi-lagi baik jika memenuhi unsur bagaimana yang tentunya dapat menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Ini adalah salah satu contoh teks berita yang sudah Ibu tayangkan. Nah, biar nanti kalian paham, ternyata teks berita ini selain memiliki fungsi dan tujuan dalam menyampaikan informasi atau pengetahuan berupa wawasan yang tentunya bisa diperoleh dari pembaca maupun penonton. Nah, ternyata teks berita juga memiliki unsur-unsur yang sudah disebutkan di awal tadi. Nah, untuk contoh teks berita ini, gempa darat magnitudo 2,3 kembali guncang Cianjur. Nah, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 2,3 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin tanggal 28 pas siang. Gempa dengan kedalaman 10 km ini terjadi pukul 12.28. Catatan BMKG, gempa berlokasi 6,82 Lintang Selatan dan 107.07 Bujur Timur. Nah, pusat gempa berada di darat 7 km barat laut Kabupaten Cianjur. Demikian keterangan BMKG di akun Twitter resmi. Gempa dirasakan di Cugenang, salah satu wilayah yang paling parah terdampak gempa Cianjur beberapa waktu lalu. Di wilayah ini, skala guncangan gempa terukur
3mm1 berdasarkan keterangan BMKG skala 3 BM1, artinya getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Sebelum kawasan Cianjur diguncang gempa magnitudo 5,6 pada 21 November lalu. Akibat gempa ini sebanyak 323 orang dinyatakan tewas hingga Senin pada tanggal 28 12 Maret. Selain itu, gempa Cianjur atau bisa menyebabkan 703 orang terluka dengan 693 orang pengungsi, dan selanjutnya 9 masih dalam pencarian. Proses evakuasi terhadap korban tertimbun gempa ini masih tetap dilakukan. Nah, itu adalah contoh teks berita yang tentunya berkaitan dengan unsur-unsur 5W+1H dari apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Bisa kalian baca dan kalian pahami untuk contoh teks berita berikut. Ini adalah contoh yang dimana kita sudah menyinggung sedikit bagaimana sih contoh teks berita itu, yang tentunya lagi-lagi berkaitan dengan unsur-unsur teks berita yang tentunya sudah disampaikan di awal tadi. Sekarang kita masuk contoh berikutnya, yaitu contoh berita dengan melalui media televisi. Nah, pada contohnya kasus bullying pada anak. Nah, itu mungkin kita sudah pernah melihat atau pernah mendengar yang tentunya berita ini disampaikan dengan melalui media televisi. Biasanya kita melihat itu di rumah atau di tempat ruangan yang memiliki media televisi, tentunya dengan topik pembahasan selaku pembawa acara itu berbeda-beda sesuai dengan peristiwa kejadian terjadi. Dan yang contoh sebelahnya yaitu adanya contoh berita pada media cetak. Biasanya kita melihat itu dengan koran. Nah, tentunya di dalam koran itu terdapat judul atau topik berita yang sangat menarik dan tentunya setiap hari berbeda. Karena apa? Tentunya sesuai dengan kejadian peristiwa itu terjadi, tetapi secara fakta, baik itu di televisi maupun informasi melalui media cetak. Jadi, ialah suatu penyampaian materi kita untuk teks berita. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian semua yang tentunya sudah dibagikan kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, diharapkan nantinya kalian dapat berdiskusi dan bekerja sama untuk bisa menjawab lembar kerja yang sudah disampaikan. Nah, untuk penjelasan lembar kerja yang pertama yaitu untuk berdasarkan pemahaman kalian tadi, yaitu apa sih yang dimaksud dengan berita. Dan yang kedua juga coba jelaskan fungsi-fungsi dari berita selain berita ini menyampaikan informasi kepada halayak. Dan yang ketiga, mengapa sih perlu adanya berita, sumber-sumber informasi lisan. Nah, tentunya untuk sumber-sumber informasi lisan ini banyak sekali sumber-sumber yang digunakan untuk berdasarkan menggunakan informasi secara lisan. Nah, itu apa saja? Dan poin yang keempat itu adanya unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah teks berita itu ada apa saja. Dan nanti kalian tulis dan sebutkan. Nah, dan yang poin kelima itu adanya kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi yang dibandingkan dengan radio. Nah, mungkin kalian sudah mulai memikirkan kan, apa sih kelebihan dan kekurangan jika kita mendengarkan suatu berita itu melalui televisi ataupun radio. Nah, itu silakan kalian berdiskusi dan bekerja sama setiap kelompok agar kalian bisa menjawab, saling bertukar pendapat maupun pikiran. Dan
nantinya untuk poin kelima ini. Dan poin keenam, adanya macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi. Nah, itu kira-kira informasi apa saja yang biasanya disampaikan dalam bentuk media televisi maupun melalui radio. Nah, itu apa saja? Nah, tolong kalian sebutkan dan kalian tulis. Baik, selamat mengerjakan, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dimana untuk lembar kerja pertama ini itu sudah disampaikan untuk materi kita teks berita. Diharapkan nantinya kalian dapat mengerjakan dengan lancar dan berdiskusi secara kerjasama setiap kelompoknya. Untuk lembar kerja kedua kalian ini, setelah kalian baca dan kalian pahami untuk teks berita yang sudah disediakan tadi, di mana untuk lembar kerja kedua tadi ini sudah disampaikan bahwasanya kalian harus mengidentifikasi dan menentukan unsur-unsur teks berita yang tentunya meliputi 5W plus 1H. Dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan terakhir yaitu bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, tentunya kalian harus berdiskusi dengan bersama-sama sesuai dengan kelompoknya, di mana satu kelompok tadi kan sudah terdiri 5 orang. Nah, kalian silakan berdiskusi, jangan tidak ada yang tidak ikut berkontribusi. Silakan mengerjakan dan tetap semangat. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah kalian memahami materi mengenai teks berita ini dan telah melakukan lembar kerja sekaligus kalian telah membuat lembar jawaban hasil lembar kerja baik 1 maupun 2 ini. Itu sekarang kita menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu teks berita. Nah, tentunya kalian sudah dapat menyimpulkan masing-masing untuk materi kita hari ini, karena kita sudah membahas secara bersama-sama, kalian juga sudah menyimak dan memperhatikan untuk materi teks berita ini. Tentunya teks berita ini ialah suatu informasi mengenai peristiwa secara fakta dan aktual yang disampaikan kepada pembaca maupun ke masyarakat. Artinya sesuai fakta ini tidak mengada-ngada, itu memang bukti sesuai adanya. Sedangkan aktual artinya yaitu berita hangat atau baru saja sedang terjadi. Nah, sifat faktual itu dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, di mana teks berita ini juga terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, yang fungsi utamanya itu memberikan informasi, yang kedua sebagai saran hiburan, yang ketiga sebagai alat kontrol sosial, dan yang terakhir dapat menyebarkan pendapat. Dengan tujuannya itu lagi-lagi untuk memberikan informasi sekaligus menambah pengetahuan dan wawasan ke halayak mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Selain itu, adanya unsur-unsur 5W plus 1H dari apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Dari mana sudah diletakkan contoh baik itu di media televisi, media cetak maupun secara teks berita atau tulisan. Nah, itulah kesimpulan materi teks berita kita hari ini. Kita mengenai teks berita hari ini sudah selesai. Nah, ingat, untuk minggu depan silakan kalian membawa kertas double folio atau kertas HVS yang sudah disediakan dari rumah. Nah, dimana tentunya nanti kita akan praktek langsung dalam membuat teks berita, karena kita sudah mempelajari dan memahami dari cara definisi maupun mengidentifikasi unsur-unsur yang dimiliki dalam teks berita tersebut yang berkaitan dengan 5W plus 1H. Silakan kalian catat di buku kalian masing-masing agar kalian ingat ketika di rumah, dan
nanti keesokan harinya untuk minggu depan silakan kalian bawa. Itulah yang dapat disampaikan dalam materi kita hari ini, yaitu teks berita. Semoga kalian dapat mengingatnya terus untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.